أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral mu'minin jamaah Masjid Al-Hamas rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita senantiasa panjatkan ke zat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana sampai detik ini Allah terus mencurahkan kepada kita limpahan nikmat, baik yang terasa ataupun nikmat yang tidak terasa, nikmat yang besar ataupun nikmat yang kecil, nikmat yang senantiasa kita syukuri, bahkan nikmat yang selama ini malah justru banyak kita kufuri. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Hamas yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi dan juga muliakan. Pada kesempatan di pagi hari ini, pembahasan kita insyaallah akan melanjutkan daripada pembahasan yang sebelumnya. Di bulan sebelumnya kita pernah bahas mengenai muqaddimah daripada kitab Adabul Mufrad, di mana kita pernah menyinggungnya mengenai kitab Adabul Mufrad itu adalah merupakan salah satu kitab yang dikarang oleh salah satu ulama besar, ulama termasyhur di kalangan ilmu hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Kitab ini lebih cenderung dibuat oleh Imam Al-Bukhari itu sebagai bentuk kepedulian beliau kepada kaum muslimin agar mereka sadar dan paham tentang seperti apa sih kewajiban manusia terhadap manusia lainnya, dan dibahas dalam kitab ini. Makanya dalam pembahasan kitab awal, beliau mencantumkan babnya itu, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Jadi tidak biasanya Pak, kalau kitab-kitab lainnya itu cenderung kalau pembahasan masalah adab, pertama kepada Allah dulu, ya Pak ya, baru kedua adab kepada makhluk ataupun dari manusia, makhluk, dan ketiga adab kepada dirinya sendiri. Di sini beliau langsung kepada manusia, karena memang beberapa kitab lainnya sudah ada yang secara khusus membahas tentang masalah bagaimana adab dan bagaimana sikap terhadap ubudiyahnya atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mulai mengkhususkan pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. Dan mengenai bab ini, ya, beliau mengutip salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-23. Dan ini Pak ingat adalah merupakan firman Allah. Ya, ini firman Allah dalam Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan sebuah pedoman yang harus kita pegang dan jadikan sebagai rujukan. Rasulullah SAW bersabda bahwa taraktu fikum amraini, ini wasiat sebelum wafatnya beliau, Pak. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara, dua hal, yang mana jika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, lan tadillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, mungkin ayat ini Bapak-bapak sudah tidak asing lagi, Pak. Ya, ataupun sudah pada hafal, di mana bunyinya itu wawasaynal insana biwalidayhi husna atau ihsana, Pak. Bapak pernah mendengar ayat ini, Pak ya? Wawasaynal insana biwalidayhi. Ternyata dalam ayat surat Isra kalimatnya adalah husna. Tapi dalam surat Luqman itu ihsana, dalam surah Al-Ahqaf pun ada. Apa ya? Tapi konteks intinya adalah sama. Pesannya itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyadarkan kita dan memerintahkan kepada kita untuk betul-betul berpegang kepada wasiatnya ini, bahwa kata Allah, kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti, untuk berbuat baik, untuk bersikap baik kepada kedua orang tuanya.
Itu Pak. Pak, saya mau bertanya Pak, apakah ada di antara manusia yang terlahir tanpa orang tua Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak? Ada nggak Pak? Ada Pak. Jangan ragu Pak. Ya kalau ada gitu, ya. Kalau ditanyakan ada. Ya siapa? Betul tadi. Nabi Adam alaihissalam tercipta tanpa kedua orang tua. Apakah ada manusia yang tercipta tanpa bapak? Ada. Nabi Isa alaihissalam. Selebih daripada itu, ya ada tanpa ibu juga ada. Siapa Pak? Siapa? Nabi Sis ada mengatakan, ada juga memang tanpa ibu siapa? Ibunda Hawa pun tanpa ibu Pak. Diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam diciptakannya tanpa ibu, gitu kan ya. Tapi selebih daripada itu, semua Pak lahir, tercipta pasti melalui kedua orang tua. Siapapun kita Pak, berapapun usia kita sekarang ini, kita harus sadari pasti kita memiliki kedua orang tua. Walaupun yang mungkin kita hadir di masjid ini, tidak semua orang tuanya yang masih ada. Betul Pak ya? Ada yang sudah tidak ada, termasuk saya sendiri pun orang tua sudah tidak ada dua-duanya. Tapi beruntunglah Bapak yang dimana kedua orang tuanya masih ada. Karena untuk memaksimalkan bakti, untuk memaksimalkan sebagai bentuk berbuat baiknya itu bisa betul-betul terjaga Pak. Walaupun memang Pak, ujiannya, tantangannya, dan tipu daya setannya itu untuk berbakti kepada kedua orang tua yang masih ada itu luar biasa, apalagi sudah sepuh orang tuanya Pak. Orang tua itu sudah sepuh, itu betul-betul peluang pintu surganya itu Pak sangat besar. Tapi beruntunglah bagi orang yang beriman yang dia faham tentang bagaimana tuntunan Allah dan tuntutan Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, apalagi yang sudah sepuh Pak. Mungkin pada beberapa bulan ke belakang ketika masa-masa Ramadan Pak ya, banyak guru-guru kita yang menyampaikan dan mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan masa Ramadan dan ancaman bagaimana doanya malaikat Jibril alaihissalam di saat Rasulullah SAW hendak naik mimbar. Di setiap tangganya mimbar tersebut, satu tangga Rasul melangkahkan, Rasul mengucapkan amin. Tangga kedua Rasul mengucapkan amin, ketiga mengucapkan amin. Ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Rasul menyampaikan bahwa tadi Jibril datang kepadaku dan dia berdoa kepada Allah. Doa yang pertama adalah celaka, rugi bagi seorang hamba ketika dibacakan namamu, nama Muhammad, dia tidak bersalawat kepadamu. Rasul pun mengaminkan itu Pak, doanya malaikat Jibril. Yang kedua kata malaikat Jibril mendoakan lagi celaka dan kerugian selamanya bagi orang yang di mana dia bertemu dengan bulan Ramadan, tapi ternyata ketika Ramadan berlalu tidak ada satupun dosanya yang terampuni. Ini rugi, keterlaluan ini orang. Yang ketiga adalah apa? Celaka dan juga merugilah bagi orang yang dimana Allah karuniakan kepada dia orang tua. Apakah keduanya ataupun salah satunya yang sudah sepuh. Tapi ternyata keberadaan keduanya tidak memasukkan orang itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar Pak. Dalam konteks hadis ini Pak, lihat malaikat sampai mendoakan yang buruk dan Nabi pun mengaminkan. Padahal sebagaimana kita ketahui dalam beberapa sirah, begitu menjaganya Nabi SAW untuk mendoakan buruk terhadap umatnya.
seberat apapun dan sebesar apapun tantangan beliau dalam berdakwah, dizolimi, bahkan harus berdarah-darah, bahkan diancam dibunuh oleh kaumnya sendiri, Rasul bersabar untuk tidak mendoakan yang buruk. Tapi dalam hal ini ternyata ada doa yang tidak baik yang disampaikan malaikat Jibril, tapi Nabi di situ mengaminkan. Hal ini menunjukkan ketiga perkara yang disebutkan tadi adalah perkara yang bukan sepele. Perkara yang besar di mata Allah, perkara yang besar di mata Rasulullah SAW. Jadi di dalam hadis yang tadi menunjukkan bahwa baktinya, Pak, seorang anak kepada orang tua, apalagi yang sudah sepuh, itu betul-betul sangat mendekatkan dirinya dengan surga, Pak. Jadi surga terbesar dan terdekat bagi bapak-bapak ketika orang tuanya yang masih ada, itulah sebetulnya, Pak. Dan akanlah nanti menjadi sia-sia ketika bapak banyak mencari surga-surga yang lainnya, tapi surga yang ini bapak sia-siakan, maka ibadah haji sia-sia, bahkan berjihad sekalipun menjadi sia-sia di saat bapak menyia-nyiakan pintu surga yang ini, Pak, yaitu kedua orang tua. Bapak mau dakwah ke sana ke sini pun, Pak, bapak mau bersedekah dengan semua harta yang dimiliki sekalipun, tapi ternyata keberadaan orang tua yang masih Allah titipkan, Allah amanahkan, keberadaannya tersebut tidak membuat kita memaksimalkan ngabdi dan baktinya kepada mereka. Bapak sibuk berdakwah ke sana ke sini, setiap pelosok bapak datangi, setiap pelosok bapak kunjungi, tapi orang tua nggak pernah bapak kunjungi. Wa iyadzubillah. Orang tua nggak pernah bapak tanyakan kabarnya. Dia memang tidak mengungkapkan bagaimana perasaan isi hatinya. Tetapi di kesendiriannya dia menangis, rindu, menangis, tersiksa karena kerinduan kepada kita selaku anaknya. Menangis, tersiksa dengan kerinduan kepada cucung-cucungnya. Yang mana kita selalu beralasan sibuk, belum ada waktu untuk bisa berkunjung dan juga untuk memberikan kabar kepada mereka. Hati-hati, Pak. Karena kewajiban yang paling didahulukan dan terbesar bagi seorang hamba di dalam bagaimana menjaga hubungan hablum minan nas itu, yang pertama adalah kepada orang tua. Itu yang paling penting, Pak. Orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi ya di mata Allah setelah beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Itu orang tua, Pak. Itu luar biasa. Di sini nanti bakal ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, Pak, kewajiban baktinya kita kepada kedua orang tua itu, mau orang tua kita kafir sekalipun, Pak. Mau orang tua kita tersesat di dalam sebuah aliran sesat sekalipun, Pak. Walaupun orang tua memiliki pemahaman yang betul-betul mungkin menentang daripada syariat, tidak ada alasan untuk berbakti kepada mereka. Tidak ada alasan untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak. Jadi tidak ada batasan sampai kapanpun. Bahkan ketika orang tua sudah meninggal pun, bakti dan bersikap baiknya kita tidak berubah. Ini sebelum saya masuk kepada konteks ya, dalil tentang bagaimana kedudukan ya ataupun landasan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Pak, mungkin di sini ya kita selama ini memahami dan menyadari kalau kita berbakti kepada orang tua yang masih ada itu kemungkinan besar kita selama ini bisa menjalaninya, Pak. Kita tahu caranya. Tapi pertanyaannya, Pak, di saat kita menyadari, kita akui ketika orang tua sudah tidak ada. Bagi kita yang sekarang ini tidak ada orang tuanya. Apakah, Pak, masih ada cara bakti kita kepada mereka, Pak? Apakah cukup bakti itu hanya sekedar orang tua sudah meninggal selesai? Ya udah. Kita sibuk dengan urusan kita saja. Kita lupakan mereka. Kita merasa terbebas dan terlepas. Wa iyadzubillah, Pak. Sebanyak menyaksikan.
Banyak anak-anak yang tidak sabar ketika merawat orang tuanya yang sedang sakit-sakitan ketika sepunya, Pak. Itu. Sampai tidak sedikit yang mereka bertanya, Pak Ustaz, kapan sih kira-kira kami udah gak kuat lagi. Gak sabar urus bapak seperti ini. Kira-kira ini ada indikasi enggak? Saya begitu, Pak, mohon maaf. Ini ada tanda-tanda terindikasi enggak, Pak? Bahwa bapak saya ini udah mendekati ajalnya. Sampai nanya kematiannya, Pak. Saya sampai berinding, dan saya menangis mendengar seperti itu. Betul, Pak. Bahkan ketika bapaknya sedang, ya Pak ya, ketika bapaknya, dalam orang tuanya ketika dalam kondisi terbaring lemah, Pak. Sudah tidak mampu berucap apa-apa. Kalau bahasanya itu sudah mendekati sakaratul maut lah, Pak. Itu banyak yang saya betul-betul saat itu temukan. Mereka kupek, minta tolong. Saya rukyahin bapak ini. Saya sampai terdiam, saya sampai katakan, ini kondisinya bukan membutuhkan orang lain, orang tua ini. Butuh kalian anak-anak. Mana semua anak-anaknya? Sebagian masih ada yang alasan sibuk kerja, sibuk ini, ya Allah. Kupek minta kita doakan. Saya tanyakan, apakah kamu gak bisa berdoa? Minta kepada saya untuk membacakan Al-Quran. Apakah di antara kan gak ada yang bisa baca Quran? Kondisi terparah dan terlemahnya orang tua itu yang diharapkan adalah keberadaan dan doa anak-anaknya. Betul nggak, Pak? Bapak sekarang aja kondisi sehat gini, Pak ya. Kalau anak nelpon, anak datang, seger nggak, Pak? Senang nggak, Pak? Senang ya, Pak? Bapak lagi sakit seberat apapun, Pak, anak berkunjung, cucu datang, senang nggak, Pak, keberadaan mereka? Senang, jadi motivasi, jadi obat. Apalagi orang tua dalam kondisi dia terbaring lemah, apalagi dia sedang menjemput sakaratul maut, maka keberadaan anak-anak itu luar biasa, Pak. Itu pasti sangat diharapkan dan sangat bisa menenteramkan kondisi hatinya untuk bisa menjemput ajalnya itu. Nah, di sini Bapak, Ibu yang Allah muliakan, ketika kita memang sudah misalkan keberadaan posisi orang tua tidak ada di sisi kita, udah berbeda alam dengan kita, maka baktinya pun tetap masih ada, Pak. Ini mungkin, Pak ya, yang Bapak-bapak sudah sepuh, yang kita pun ternyata selama ini udah cukup lama juga orang tua sudah tidak ada, ternyata masih ada kesempatan kita, Pak, untuk bisa berbakti, berbuat baik kepada mereka. Dan ini Rasul sendiri yang menyampaikannya, Pak. Ada suatu ketika dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Namanya Abu Usaid Sa'ad As-Sa'idi. Kata beliau, ya Rasulullah, hal baqiya, apakah masih ada sisa ataupun cara untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang sudah tiada? Ya, bayang, ini sahabat bertanya, apakah masih ada cara berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah tiada, ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah SAW, Pak, na'am, ya, ada. Tuh, catat ini, Pak. Ada ternyata cara bakti kepada kedua orang tua sudah tidak ada. Yang pertama kata Rasulullah SAW adalah as-salatu alaihima. Baktinya seorang anak kepada orang tua yang sudah wafat, yang sudah tiada itu adalah yang pertama mendoakan kepada keduanya. Senantiasa tidak pernah melupakan doa kepada kedua orang tuanya, Pak. Di saat kita punya hajat besar sekalipun kepada Allah, maka jangan lupa sisipkan doa untuk kepada kedua orang tua kita. Bahkan kalau bisa doakan mereka lebih dahulu sebelum kita minta kepada Allah tentang hajat kita. As-salatu alaihima, doakan keduanya. Ini berkolerasi, Pak ya, dengan hadis Rasulullah SAW yang lainnya berarti Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila ibnu Adam, manusia itu dia wafat, maka seluruh amalnya terputus, Pak. Maksudnya, Pak, tidak ada lagi celah dia bisa memperbanyak amalan untuk memperbanyak pahalanya itu. Tidak bisa beramal untuk bisa memperbanyak pahalanya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah apa? Sedekah jariyah.
Ini Pak, bahasa sedekah jariyah Pak ya. Dalam konteks hadisnya. Karena memang ada sedekah nanti konteksnya yang kita keluarkan tapi tidak mengalirkan pahala jariyahnya. Tidak mengalir pahala sampai kita wafatnya. Ada. Tapi di sini kalau sedekah yang Bapak betul-betul jariyah, contohnya Bapak sedekah harta yang Bapak berikan tersebut, titipkan tersebut, itu terus memberikan maslahat secara terus-menerus. Contohnya ke masjid. Ya Pak ya, ke masjid. Bapak misalkan ketika proses pembangunan masjid ini pada awalnya menyumbang hanya 10 buah bata merah saja. 1 sak semen saja. Ternyata dari situ, jadilah bangunan seperti ini. Nah, maka ada bagian Bapak di situ. Selama masjid ini diisi dengan sholat, diisi dengan kajian-kajian, diisi dengan para penghafal Quran, maka pahala-pahala yang dihasilkan daripada ibadah tersebut akan terus mengalir kepada Bapak. Allahu Akbar. Atau mungkin dengan cara apa? Ya Bapak misalkan membuat meja seperti ini, membuat dudukan untuk baca Al-Quran, Bapak terus membelikan karpet seperti ini, apapun bentuknya gitu. Bisa Pak. Bisa, kita bisa mengambil bagian untuk sedekah jariyah itu Pak. Mana di masjid ini yang kurang nih? Walaupun Bapak misalkan ketika mic ini baterainya udah redup gitu ya, udah mau mati, udah mau habis, Bapak segera beli baterainya Pak, isi. Selama baterai itu nyala dan digunakan untuk imam membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam salatnya, dipakai para asatidzah yang menyampaikan materi-materi ilmunya, selama itu pahala mengalir Pak. Allahu Akbar. Enggak ada alasan kan Pak ya untuk mengambil bagian celah sedekah jariyah itu Pak. Itu contohnya yang terdekat, yang termudah lah Pak ya di masjid inilah. Gak usah berpikir jauh-jauh kemana ke sini. Yang kedua adalah apa? Ilmu. Tapi gak semua ilmu, kata Rasulullah SAW, tapi al-ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Karena memang ada ilmu yang diajarkan, tapi gak manfaat. Bapak punya ilmu, belajar di sini, ngaji di sini. Pulang ke rumah, Bapak ajarkan kepada istri Bapak. Setelah Bapak mengajarkan kepada istri, istri pun mengajarkan kepada anak-anak Bapak. Akhirnya anak-anak Bapak terbentuk dan terlahir motivasi untuk menjadi para penghafal Quran. Setelah selesainya anak-anak Bapak pun nanti dia tumbuh dewasa, dia pun menjadi para pengajar ahli Quran Pak. Dari situ Pak, jangan dianggap remeh. Bapak walaupun ngajaran ke isi Bapak itu mungkin hanya sehuruf 2 huruf, tapi mengalirlah di situ pahala yang terus ya, kepada Bapak hanya sebatas tadi Pak. Walaupun yang Bapak ajarin itu hanya istri, tapi dari istri pun mengajarkan kepada anak-anak Bapak, anak-anak Bapak tumbuh menjadi pada pengajar Al-Quran, terus mengalirkan selama itu Pak, tidak terputuslah pahala. Bapak sudah tiada, pahalanya terus mengalir. Yang ketiga adalah apa kata Rasulullah SAW? Al-waladun soleh, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh. Tapi nggak cukup soleh Pak dalam hadis ini. Waladun soleh yada'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa dia itu mendoakan kepada orang tuanya Pak. Dalam hadis ini Pak lihat, disebutkan sedekah, ternyata sedekahnya yang mana yang terus mengalirkan itu? Sedekah jariyah. Selama hidup kita banyak menitipkan harta di tempat-tempat yang terus mengalirkan kebaikan, maka disitulah Pak disebutnya sedekah jariyah. Sedekahnya tersebut akan terus mengalirkan pahala walaupun kita itu sudah tiada. Kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita ajarkan memberikan manfaat-manfaat kebaikan secara terus-menerus dan turun-temurun. Maka mengalirlah juga pahala untuk kita walaupun kita sudah tiada. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Tapi nggak secukup soleh. Anak yang soleh yang senantiasa dia mendoakan kepada orang tuanya. Maksudnya adalah apa Pak? Karena ternyata ada juga anak-anak yang soleh tapi dia melupakan kedua orang tuanya. Itu ada Pak. Anak-anak yang soleh hanya sibuk ngurusin dirinya sendiri. Anak-anak yang soleh ketika dia berdoa hanya sibuk hanya meminta kepada Allah tentang hajat-hajat dirinya sendiri. Itu ada Pak. Makanya dalam konteks hadis ini, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka disitulah Pak, untuk dimana kita bisa mendapatkan pahala jariyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Bapak punya anak, tolong Pak,
tekankan dan didik mereka, arahkan kepada mereka untuk menjadi anak yang soleh, dan jangan sampai dia sampai melupakan kita. Tapi ternyata Pak, anak-anak yang soleh itu, ataupun sikap anak terhadap kita itu, berpengaruh daripada bagaimana sikap kita kepada kedua orang tua. Pak ya, Bapak kalau ingin ya nanti bagaimana anak-anak kita bersikap terhadap kita setelah kita sepuhnya, itu tergantung sikap kita kepada kedua orang tua kita. Itu Pak, erat kaitannya Pak. Erat kaitannya. Karena salah satu diantaranya ada dosa yang Allah akan tampakkan kepada manusia di dunianya, yaitu ketika kita bersikap tidak baik kepada kedua orang tua, maka Allah akan percepat dan tampakkan dosanya di dunia. Paling mudahnya itu, kalau Bapak kasar kepada kedua orang tua, anak-anak Bapak pasti akan balas yang sama. Kalau Bapak totalitas ikhlas merawat kedua orang tua, nanti Pak, anak-anak kita yang pasti akan ikhlas juga merawat kita. Itu pasti Pak. Feedbacknya dari pengabdian baktinya kepada kedua orang tua akan Allah balas di mana dengan pengabdian dan kasih sayangnya anak-anak kita. Itu jaminan Pak. Makanya disinilah Bapak yang punya orang tua, tolong dijaga sikap baik kita, jaga perasaan mereka, karena nanti pun Allah akan membalas, anak-anak kita akan terus menjaga perasaan kita. Nah, terus tadi kepada orang yang sudah meninggal, sudah tidak ada, maka kata Rasulullah SAW, ada cara baktinya, cara berbuat baiknya. Yang pertama adalah mendoakan keduanya, yang kedua adalah wal istighfaru lahuma, senantiasa mendoakan ampunan bagi keduanya. Apa ya? Di sini Allah langsung mengajarkannya sendiri doanya, Pak. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ampunan. Selain kita minta ampun untuk dosa kita pun minta ampun untuk dosa kedua orang tua kita. Selain kita minta ampun supaya Allah menyayangi kita pun minta kepada Allah, ya Allah sayangilah mereka juga. Terus Pak, doakan ampunan. Bahkan Pak, dahsyatnya doa seorang anak yang memintakan ampunan kepada Allah bagi kedua orang tuanya, Pak. Ya Allah, Pak. Ini ada hadis. Kata Rasulullah SAW, di akhirat Pak, ada orang yang setelah dia melewati hisabnya, Pak ya, dia telah mendapatkan balasan dari Allah berupa surga. Masya Allah, Pak. Tentu di akhirat, Pak ya. Siapa tahu mudah-mudahan kita di antaranya, Pak ya. Jadi, masuk ke dalam surganya Allah perantara daripada amal-amal ibadah sama dunianya, Pak. Tapi Allah memberikan nikmat yang lebih kepada orang tersebut, di mana Allah mengizinkan bahkan menyuruh orang ini untuk bisa menempati surganya yang lebih tinggi daripada surga yang seharusnya dia dapatkan, Pak. Allah angkat derajatnya, Pak. Allah angkat kedudukannya di surga, menempati surga yang lebih tinggi lagi daripada surga yang sebetulnya yang layak dia dapatkan daripada amal ibadahnya. Sampai-sampai orang ini bertanya kepada Allah dengan penuh keheranan, "Ya Rabbi, anna li hadza?" Wahai Rabbku, dari mana, atas alasan apa aku mendapatkan kemuliaan ini? Ya Allah, dari mana dan dengan apa kok aku bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi padahal amalku tidak mampu menggapai surga ini, ya Allah? Bingung dia, Pak. Heran, Pak. Allahu Akbar, Pak. Jawab kata Rasulullah SAW ya. Lalu Allah berfirman kepada orang ini, "Bistighfari walidika laka." Engkau mendapatkan kedudukan ini dikarenakan permohonan ampunan anak-anakmu yang tidak pernah berhenti untukmu sama dunianya. Allahu Akbar, Pak. Jadi gara-gara permintaan ampunan anak untuk kita, Pak, Allahu Akbar, di akhirat akan mengangkat derajat kita. Makanya di situ, Pak, sampaikan kepada anak kita di sekarang. Jangan lupakan mereka untuk mendoakan diri kita. Sudah tiada pun kita doa ampunan yang mereka panjatkan kepada Allah untuk kita selaku orang tua ini, insya Allah, Pak, itu bermanfaatnya dahsyat luar biasa di akhirat. Bisa mengangkat derajat, mengangkat kedudukan kita kelak di surganya Allah. Yang ketiga adalah buktinya kepada orang tua yang sudah tidak ada itu, kata Rasulullah SAW,
wa infadhu ahdihima ba'da mautihima, yaitu Pak menunaikan janji-janji kedua orang tua setelah dia wafatnya. Dia kalau selama hidupnya punya janji apa? Janji misalkan pengen sedekah ke masjid, janji pengen mewakafkan, janji pengen apa Pak selama hidupnya, dia banyak keinginan-keinginan, apalagi udah berupa janji-janji, kita tahu, apalagi janji yang tertulis, maksudnya adalah wasiat Pak ya, maka tidak ada alasan bagi kita anak untuk mengotak-ngatik daripada janji tersebut, tidak Pak. Makanya itu wajib didahulukan daripada ataupun sebelum kita membagi warisan dari orang tua itu. Tidak Pak. Penuhi janjinya. Apa saja janjinya? Penuhi. Bahkan ketika orang tua janji ingin berangkat ibadah haji, maka mau nggak mau Pak, kalau kita nanti punya rezeki untuk berangkat, kita hajikan dengan haji badal untuk mereka. Apapun bentuknya, itu bentuk baktinya kita kepada orang yang sudah tiada. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat kata Rasulullah SAW adalah baktinya kepada orang tua yang sudah wafat ataupun meninggal itu ya dengan cara apa? Dengan cara kita menyambung wa yusallu ya wasilaturahim dan menyambung tali silaturahim, Mbak, silaturahmi allati la tusalla ila bihima, yang mana hubungan tali silaturahim tersebut tidaklah terjalin kecuali atas keduanya. Maksudnya apa Pak? Atau kecuali dengan keduanya. Maksudnya apa Pak? Maksud di sini adalah kalau kita tahu orang tua kita punya saudara, terus kita tahu ternyata hubungannya kurang baik. Nah Pak, kewajiban kita untuk bagaimana mengislahkan itu. Ya Pak ya, biasanya Pak nggak sedikit gesekan itu senantiasa ada. Udah, kita jangan ikut permasalahan mereka. Kita tidak bisa ikut masuk kepada perselisihan mereka. Cukuplah kita menjadi penengah untuk bisa meredakan dan meredam itu semua. Insya Allah itu kewajiban kita, Pak. Baktinya kita. Dan makna daripada di sini juga sebagian ulama bahwa apa? Di saat kita ingin bakti kepada orang tua sudah tiada, jangan sampai gini, Pak. Orang tua punya saudara, kita punya paman, punya bibi daripada jaringan atau ikatan orang tua kita. Ketika orang tua sudah tidak ada, jangan sampai kita pun memutuskan tali persaudaraan hubungan dengan saudara-saudara orang tua kita. Zaman sekarang itu banyak terjadi, Pak. Ya, Pak ya, ketika orang tua masih ada, sering berkunjung, sering silaturahim, Pak ya, sering nanyain kabar, sering tolong menolong, sering membantu memenuhi kebutuhannya. Orang tua nggak ada, ya Allah, nggak ada lagi. Ini jujur aja, Pak ya. Ini jujur aja, ini luar biasa. Saya mempelajari, Pak. Mungkin usia-usia Bapak yang 40 atau 50 tahun ke atas ini, didikan orang tua untuk menjaga nasab itu, Pak, begitu kuat, Pak ya. Betul, Pak ya. Saya jujur aja, saya banyak ngobrol dengan bapak-bapak yang sepuh-sepuh, Masya Allah. Kalau ngobrol itu sampai tahu gitu, jalur yang namanya nasabnya itu, si A, si B, anaknya di mana, tempatnya di mana. Kan dulu itu sangat dijaga. Begitu Pak, pada ya, sampai sekarang Bapak itu ingat. Tapi anak-anak sekarang, Pak, mana ada tahu, Pak, mana peduli, Pak. Bahkan dengan sepupunya saja, nggak tahu. Ketemu di mall, ketemu di lapangan bola, bisa berantem. Tahu-taunya, ternyata ada ikatan saudara. Itu banyak kasus, Pak. Itu, Pak ya. Ini sebetulnya kalau memang kita mempelajari Islam bagaimana mengajarkan Rasulullah SAW atau kebiasaan orang Arab itu, Pak ya, itu sangat mereka betul luar biasa menjaga nasab. Setiap anak itu semua dikasih tahu, diajarkan. Nih, siapa nih nasab kita ini? Siapa orang tua kita ke atasnya itu? Siapa ke sampingnya? Itu Masya Allah, Pak. Dan itu banyak dilupakan saat ini. Makanya bapak-bapak kalau punya anak, Pak, tolong ke anak itu sampaikan siapa saudara-saudara kita, siapa si nenek-neneknya ini nih, di mananya, ini siapa saudara-saudaranya, di sini, kasih tahu, Pak. Dan kalau bisa rajin bawa anak bapak itu bawa, kalau bapak misalkan silaturahim ya dengan saudara, dengan keluarga, ajak anak kita, kenalkan, ini si fulan, ini bapak, ini bibi, ini tante, ini kenalkan, Pak. Karena nanti kalau sudah tidak adanya kita, dia tahu siapa saja si keluarganya itu. Siapa saja keluarganya itu. Karena anak nanti punya kewajiban untuk bagaimana menjaga hubungan tali silaturahim itu, Pak. Dan wa iyadzubillah, Pak, ada ancaman secara khusus kata Rasulullah SAW,
riwayat Imam Muslim, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Ini kita takutkan, Pak. Jangan sampai gara-gara kitanya memang tidak pernah mengajarkan kepada anak-anak kita, mengenalkan tentang siapakah saudara-saudara mereka, siapa papan bibi mereka, akhirnya anak kita terjerumus kepada, ya tadi, dia sampai melupakan siapa saudara-saudaranya. Dia melupakan siapa paman bibi ataupun saudara-saudara kita. Wa iyadzubillah. Ancamannya adalah tidak akan masuk surga. Terus yang keempat, yang kelima adalah bakti kepada kedua orang tua yang sudah tidak ada itu, kata Rasulullah SAW, yaitu ikramu shadiqihima, memuliakan teman-teman sahabat kedua orang tuanya itu. Jadi ketika nanti, Pak, kita tahu bahwa orang tua kita itu pasti punya teman, Pak ya. Setiap kita pasti punya orang yang dekat. Bapak-bapak inilah teman-teman bapak-bapak, misalkan minimal di masjid sini. Bapak yang masih bekerja, teman-temannya teman-teman kerja. Bapak yang dagang usaha, masih kan banyak teman-teman pengusaha juga. Itu pasti, Pak. Seorang anak dia harus tahu siapa teman-teman dekat kedua orang tuanya itu. Di saat orang tuanya tidak ada, maka dia pun wajib memuliakan teman-temannya itu, Pak. Wajib. Sikap anak kepada teman-temannya kedua orang tuanya ketika dia datang berkunjung kepada rumah kita, maka muliakanlah teman-temannya itu sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Sikap terbaik kita memuliakan teman-temannya orang tua, maka itu menjadi sebuah kebaikan dan pahala kepada kedua orang tua kita. Ya Allah. Itu Pak 5. Terus yang keenam ada lagi dalam konteksnya bakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada, tapi di luar daripada hadis ini. Rasulullah SAW ini ada sebuah kejadian, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun laha. Ya Rasulullah, sungguh ibuku sudah wafat. Tapi ketika ibuku wafat itu ya Rasulullah, aku tidak ada di sisinya. Sedang safar. Aku dapat kabar ibuku wafat. Aku nyesal. Aku merasa belum bisa berbakti kepada ibuku itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekiranya kalau aku bersedekah. Ya, bersedekah nih. Tapi sedekah tersebut niatku ingin diberikan untuk untuk ibuku itu. Aku ingin bersedekah, tapi sedekah ini atas nama ibuku. Apakah ya Rasulullah akan bermanfaat untuk dia? Untuk ibuku? Setelah saya menjawab, Pak, na'am, ya. Sedekah yang kau niatkan untuk kedua orang tuamu atau ibumu, itu pasti akan bermanfaat. Maka seketika, Pak, sahabat Sa'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, aku bersaksi kepadamu. Mulai saat ini, kebunku yang di sebelah Masjid Nabawi itu, yang sudah berbuah yang hendak panen, aku sedekahkan atas nama ibuku, ya Allah. Allahu Akbar. Sedekah tuh, Pak. Gitu kan? Banyak bersedekah, boleh kita bersedekah atas nama kedua orang tua kita. Kalau bisa, sering. Ya, Pak ya. Terus terakhir, satu lagi, Pak. Yang ketujuh, hadis yang lain lagi, lihat Imam Ahmad. Ya, setelah bersabda, man qara al-Qur'an, barang siapa yang dia membaca Al-Quran, wastadharu lahu, kemudian dia pun menghafalkan Al-Quran itu, maka kata Rasulullah SAW, Pak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kepadanya untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 orang di antara keluarganya. Padahal 10 orang tersebut sebetulnya mereka itu sudah diwajibkan masuk ke dalam neraka. Paham gak Pak ya? Jadi seorang bisa menyelamatkan 10 orang keluarganya, walaupun 10 orang tersebut dia sudah selayaknya dan seharusnya masuk ke dalam neraka. Tapi bisa terselamatkan daripada azab neraka dengan perantara siapa? Para penghafal Quran. Dia bisa menyelamatkan, Pak. Hadis ini, Pak, banyak digunakan oleh para asatidzah atau guru-guru kita, yaitu untuk memotivasi anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran. Nah, kalau kamu menghafal Quran, kamu menghafal Quran alasannya apa? Tidak sedikit memang, Pak, ketika anak kita menghafal ingin jadi hafiz Quran, ingin menjadi seorang hafiz. Bukan itu, Pak. Tanamkan kepada anak yang sedang Bapak titipkan di sekolah-sekolah, Bapak ya, Al-Quran untuk menghafal Quran, sampai karena ya, kalau kamu membaca Al-Quran, kamu menghafal Quran tersebut,
Ya, sebetulnya dari menghafal Quran itu niatkan bahwa kebaikannya itu bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tapi niatkan menghafal Quran dan tanamkan dalam diri menghafal Quran itu adalah ingin menyelamatkan daripada orang-orang yang dicintai. Ya Pak, itu Masya Allah Pak. Itu tidak Allah berikan kecuali kepada dua orang. Ya, orang yang mati syahid, Allah akan memberikan juga kesempatan memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya. Kedua, para penghafal Quran. Kedudukan penghafal Quran ini Pak, di dunianya saja Allah muliakan. Ini Pak, ini kisah nyata dan memang betul-betul dikaji secara ilmiahnya Pak. Mikroba, bakteri penghancur atau bakteri pembusuk itu Pak ya, dia itu tidak berani untuk memakan jasadnya para syuhada, jasadnya para nabi, kedua jasadnya para syuhada, yang ketiga jasadnya para penghafal Quran. Mereka tidak mau menghancurkan, dan itu banyak kisah nyata Pak. Kalau para nabi pasti Pak jasadnya sampai sekarang nggak akan hancur. Para syuhada tidak akan pernah hancur. Dan para penghafal Quran itu banyak yang sudah dikubur bertahun-tahun, ratusan tahun sekalipun, ketika digali Pak masih utuh. Sampai makhluk mikroba pun yang nggak pandang bulu dia menghancurkan. Ya Pak ya, siapapun makhluk yang sudah meninggal, ternyata mereka ta'zim, mereka memuliakan, tidak berani untuk menghancurkan. Salah satunya adalah para penghafal Quran. Maka disitulah Pak, di saat kita mungkin sekarang untuk mau menghafal Quran, terbentur dengan usia, Pak ya, terbentur dengan kesibukan, apakah memang jadi alasan? Sebetulnya itu bukan alasan. Ya Pak ya, Pak, menghafal Al-Quran, niatnya jangan pengen hafal 30 juz Pak. Gak ada perintah menghafal Quran itu Pak, sampai dibatasi 30 juz, gak ada. Perintahnya itu adalah yang penting kita menghafal Quran, Pak. Walaupun juz 30. Ya, Pak ya, walaupun juz 30, tapi Bapak menghafal satu ayat saja per hari itu lebih baik di mata Allah daripada Bapak ikut program ya 1 bulan menghafal 30 juz, setelah itu enggak ngafalin lagi, Pak. Lupa. Betul Pak ya? Karena apa? Ya habbu ilallah. Amalan yang paling Allah cintai itu bukan banyaknya Pak. Ya Pak ya? Tetapi dawamnya, rutinnya, walaupun sehari 1 huruf misalkan Pak ya. Bapak ingin menghafalkan surat Al-Mulk. 1 hari ataupun 1 kalimat saja. Bapak hafalkan tabaraka sehari. Tabaraka, 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 tabaraka. Setiap mau makan sebelumnya tabaraka ingetin dulu Pak ya. Mau kerja ingat dulu, di motor ingat, tabaraka enggak apa-apa. Terus besoknya alladzi 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 alladzi. Terus sambung tabarakalladzi. Itu lebih baik kok Pak, tapi tiap hari. Ya Pak. Ya Pak ya. Ya, sekarang coba ya, gak ada alasan Pak ya. Bapak alasan, aduh kalau menghafal sehari 1 lembar kayak anak-anak kayaknya nggak mungkin. Ya udah Pak, sehari 1 halaman. Aduh kayaknya nggak mungkin juga, belum mampu juga. Ya udah Pak, 1 baris. Aduh kayaknya nggak mungkin juga 1 baris. Ya udah Pak, 1 ayat. Nggak mungkin juga 1 huruf lah Pak. Bisa nggak Pak 1 huruf menghafal sehari? Kalau nggak mungkin juga, ya Allah Pak ya. Sungguh di situ coba Pak, belah dada Bapak itu. Ada apa ini kan? 1 huruf saja sampai tidak mau, tidak sempat gitu Pak ya, untuk bisa menghafal Al-Quran. Itu Pak. Karena jadi motivasinya adalah apa? Kita bisa menyelamatkan orang-orang kita cintai. Termasuk kedua orang tua kita. Walaupun saat di akhirat kelak ternyata mereka walaupun tadinya menjadi ahli-ahli neraka, itu bisa terselamatkan oleh para penghafal Quran. Ya Pak ya, maka insya Allah 7 amalan ini Pak, itu adalah merupakan bentuk daripada cara baktinya kita kepada kedua orang tua kita yang sudah tiada. Mungkin kita tidak mampu Pak, belum siap, belum sanggup ke 7-7-nya, tapi minimal ada sebagian daripada cara baktinya agar tidak terputus ya cara bakti kita kepada mereka. Tapi Pak ya, itu adalah cara baktinya kita kepada kedua orang tua kita. Ini terakhir mungkin hanya beberapa menit saja. Ini saya ingin menyampaikan dalilnya tentang bagaimana keutamaan dan bahkan apa landasan dalil wajibnya berbakti kepada kedua orang tua itu, di mana
Tadi sahabat ya Abdullah, beliau berkata, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Ya Rasulullah, amal apa yang lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada amalan-amalan lainnya? Qala sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Amalan yang memiliki kedudukan dan lebih dicintai oleh Allah daripada amal ini adalah salat pada waktunya. Ya Pak ya? Jadi salat bukan sekedar salat. Bapak kalau sekedar salat Pak, salat subuh jam 6 aja masih dapat Pak. Masih salat. Masih Pak, secara kewajiban. Itu Pak ya, tapi belum tentu menggugurkan. Belum tentu juga menjadikan pahala, belum tentu juga menjadi amal yang Allah cintai. Tapi amalan yang Allah cintai itu pertama adalah salat di awal waktunya. Ya, pada waktunya. Terus qultu aku bertanya lagi, ya Rasulullah, summa ayun, kemudian apa lagi? Qala Rasulullah bersabda, summa birrul walidaini, kemudian berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa ya? Jadi kedudukan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua setelah kewajiban kita di dalam sholat tepat waktu. Bukan sekedar sholat tepat waktu. Maksudnya apa? Berarti Pak, berbakti kepada orang tua juga itu tidak boleh perhitungan waktu. Saat dia butuh, langsung segera Pak. Segera. Jangan tunda-tunda. Terus yang ketiga adalah thumma ayun, apalagi? Saya bertanya lagi. Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbakti kepada kedua orang tua memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada amalan jihad. Jadi Pak ya, jadi Bapak punya semangat jihad sekalipun, kalau masih punya orang tua, tetap harus minta izin dan ridhonya mereka. Kalau mereka ternyata tidak mengizinkan kita untuk berjihad, mereka menangis karena membutuhkan keberadaan kita, maka jihad kita menjadi sia-sia Pak. Di zaman Nabi pernah terjadi, nanti ada hadisnya. Ya Pak ya, seorang anak muda yang ingin ikut berjihad, ternyata Rasul pulangkan kembali karena Rasul tahu ibunya menangis. Berat hati mengizinkan anak muda itu berjihad. Rasul suruh anak muda itu kembali kepada ibunya dan Rasul memerintahkan, buatlah ibumu tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah membuat dia menangis. Tapi ketika walaupun yang ikut berjihad, mungkin dia wafat saat itu karena dia berbakti ataupun dia membahagiakan, membuat tersenyum ibunya, maka pahalanya sama dengan pahala berjihad. Ya Pak ya, jadi insyaallah disitulah ternyata kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang biasa, tapi memiliki kedudukan yang begitu tinggi di mata Allah, sehingga kita yang sudah paham ini tolong jaga. Bahwa ingat, mereka adalah pintu surga yang lebih dekat dengan Allah yang bisa kita manfaatkan. Jangan kita sia-siakan jikalau kita ingin mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat. Tapi Bapak-bapak, Masjid Al-Hamas yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, mungkin pembahasan kitab Adabul Mufrad yang babnya kita bahas yaitu tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau ada umur Pak ya, ada kesempatan Allah berikan kepada kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih beberapa dalil mengenai baktinya kepada kedua orang tua kita. A'lam bissawab, astaghfiru minkum. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.